Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Syarif MPDI selaku dosen pembimbing Filsafat Pendidikan Agama Islam. Saya Miftahul Husna dari Fakultas Pendidikan Agama Islam. Simak dengan baik ya teman-teman. Soal ujian akhir yang terdiri dari yang pertama, buatlah sebuah presentasi mengenai teori-teori belajar, behaviorisme, kognitivisme, konstruktivisme, dan humanisme, dan berikan penilaian teori belajar yang menurut Anda yang paling sesuai digunakan dalam pendidikan Islam. Yang kedua, dalam khazanah filsafat pendidikan Islam, model-model perolehan ilmu pengetahuan dibagi menjadi dua, yaitu ilmu pengetahuan burhani dan ilmu pengetahuan irfani. Jelaskan apa pengertian keduanya dan berikan contohnya. Yang ketiga, epistemologi adalah ilmu tentang sumber-sumber pengetahuan yang terkait dengan apa saja yang bisa dijadikan pegangan untuk menghasilkan ilmu pengetahuan. Jelaskan apa yang bisa dijadikan epistisme atau sumber ilmu dari sudut pandangan Islam. Di sini saya mau menjawab pertanyaan soal nomor 1, yaitu buatlah sebuah presentasi mengenai teori-teori belajar, behaviorisme, kognitivisme, konstruktivisme, dan humanisme, dan berikan penilaian teori belajar yang mana menurut Anda yang paling sesuai digunakan dalam pendidikan Islam. Di sini saya akan menjelaskan apa saja teori-teori belajar pendidikan Islam. Yang pertama, teori behaviorisme, yaitu teori belajar yang menegaskan seseorang untuk belajar, tetapi dengan cara diberikan reward atau hadiah. Jadi, seseorang atau anak-anak atau para siswa itu dia akan belajar jika dia dikasih reward atau hadiah. Jadi dia itu kayak seumpama misal dia disuruh orang tuanya mendapatkan nilai yang bagus, nanti akan dikasih hadiah sama orang tuanya. Nah, itu termasuk teori behaviorisme. Yang kedua adalah teori kognitivisme. Teori kognitivisme adalah teori yang membuat siswa paham akan pemikirannya dengan cara dia mengerti mana yang harus dia lakukan, mana yang tidak harus dia lakukan. Semisal dia ada kerja kelompok nih. Nah, dia itu paham apa yang harus dilakukan di kerja kelompok tadi, apa yang tidak harus dilakukan di kerja kelompok tadi. Itu adalah teori kognitivisme. Yang ketiga adalah teori konstruktivisme, yaitu teori belajar yang mana kita tuh dapat belajar melalui pengalaman. Semisal kita mengikuti sebuah organisasi. Di organisasi tersebut kita itu dapat belajar apa saja sih kegiatan-kegiatan yang ada di organisasi. Terus kita juga belajar di situ, kita bisa belajar juga lewat pengalaman, semisal nih membuat makalah atau membuat artikel atau apa. Itu kita itu dapat belajar melalui pengalaman kita, entah itu kita mengikuti organisasi, entah itu kita mengikuti kegiatan-kegiatan dimanapun. Itu termasuk salah satu teori konstruktivisme. Yang keempat atau yang terakhir adalah teori humanisme. Teori humanisme adalah teori belajar yang mengikuti sifat dasar manusia yang menyesuaikan kondisi dan situasinya. Jadi menurut saya teori belajar yang tepat untuk pendidikan Islam adalah teori humanisme. Saya memilih teori humanisme sebab teori humanisme adalah
teori yang menjelaskan tentang kemanusiaan secara psikolog dan secara alami. Baik teman-teman, terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih juga sudah mendengarkan semua penjelasan saya tadi. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa ya untuk like, comment, and subscribe. Oke, ditunggu teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, jumpa lagi.